Karena anak-anak coletehannya itu tidak terkira. Jadi kadang mereka yang membawa mood saya kembali gitu. Oh, Bu guru, dipanggil bu guru aja. Bu guru cantik ya. Nah, siapa tidak senang dibilang cantik ya? Bukan hanya dengan pasangan, tapi ketika oh iya terima kasih, Bu guru sini loh main. Tapi sorry Mbak Fitria cantik, memang menurut saya cantik. Dalam rangka memperingati hari kelahiran Pancasila, hari lahirnya Pancasila. Ini ada Mbak Fitria. Ya, tadi sama tim saya dikasih kabar yang datang salah seorang generasi muda di Kota Bondowoso. Jadi saya yang tadi aut-autan berusaha tampil biar sama generasi muda gitu. Tapi nggak muda juga, malah makin kelihatan tua ya. Biar seimbang. Biar seimbang. Menyamakan. Mbak Fitria ini guru TK. TK di sini ya. Pancasila itu memang lahir dari inspirasi dan pemikiran kaum muda. Jadi untuk tema kali ini boleh dong kita bahas tentang Pancasila gitu. Boleh. TK 2 tahun ya Mbak ya? Untuk kalau pengen sekolah TK saya boleh nggak masuk TK? Berarti belum sempat sekolah TK? Belum sempat sekolah TK. Aduh. Sempat tapi dalam angan-angan. Enggak setua itu juga. Mbak boleh diminum tehnya. Oke, permisi. Pertama kali ya ke Radio Pratiwi? Pertama kali. Nggak nyasar-nyasar? Tadi sempat di Sherlock sama tim. Di Sherlock ya? Hanya sampai depan gang. Oh, depan gang. Terus bisa nyampe tadi apa? Dijemput sama tim. Siapa dari yang jemput? Mas Halid ya? Jadi guru TK enaknya apa sih Mbak? Menyenangkan karena setiap hari kita berbaurnya dengan anak usia dini. Jadi saya itu kerjanya di taman kanak-kanak. Namanya aja sudah taman bermain anak-anak. Jadi kita belajar sambil bermain. TK Pancasila. Wah, bukan? Cocok banget itu untuk memperingati hari lahir Pancasila. Yang akan jatuh beberapa hari ke depan, tanggal 1 Juni. TK Pancasila Kabupaten Bondowoso. Taman kanak-kanak. Berarti belum ada pendidikan dong sih? Pendidikan ada, hanya kita belajarnya sambil bermain. Karena judulnya aja sudah taman. Nah, kalau di SD kan sudah sekolah dasar, sedangkan kalau di TK itu sudah taman kanak-kanak. Jadi sudah ada kurikulum ya? Sudah ada. Sudah mengikuti kurikulum terbaru, kurikulum Merdeka. Kalau TK belum ya? Enggak ini ya. Sudah mengikuti. Oh, sudah mengikuti. Sudah dituangkan kurikulum juga di TK. Iya. Dari tahun kemarin itu sudah ada kurikulum K13, sekarang berganti dengan kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Jadi mengikuti untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA semua. Seluruh Indonesia, pendidikan yang ada di Indonesia. Emang suka sama anak-anak? Basically ya. Suka ngomong, suka ngajak bermain bareng gitu. Kebetulan di rumah itu ponaan banyak sekali. Ponaan. Sorry Mbak Fitria, sudah keluarga belum? Sudah ya, sudah berkeluarga. Keponakan sering ngumpul di rumah. Main lagi. Jadi di sekolah sudah ngomong anak-anak, ditambah lagi di rumah juga banyak sekali anak kecil. Pendidikan TK, taman kanak-kanak, sudah boleh dibilang pendidikan ya untuk saat ini ya? Iya. Karena memang sudah ada kurikulum yang mengatur untuk itu. Ada. Jadi pembelajarannya kita itu sudah mengikuti kurikulum yang ada, sesuai peraturan undang-undang yang diterbitkan oleh dinas, seperti itu. Belajar apa sih Mbak? TK itu? Banyak sekali. Tapi terkadang untuk masyarakat yang masih awam, guru TK itu
mereka berpikirnya kalau guru TK hanya mengajarkan menyanyi, gerak dan lagu gitu. Jadi banyak sekali yang memandang rendah seorang guru TK karena tugasnya hanya mengajarkan menyanyi, tugasnya hanya mengajarkan senam seperti Tapi itu. susah loh ngajarin nyanyi anak sekecil itu. Sorry, TK itu usia berapa? 4, 5 tahun sampai 6 tahun ya? Sampai 6 tahun. Susah loh ngajarin nyanyi. Susah karena kita tidak hanya mengajarkan nyanyi karena di sebuah lagu itu kita sudah ada pembelajarannya. Jadi lagu yang kita ajarkan untuk anak-anak itu di situ ada mengandung dari bidang kognitifnya. Oke. Terus juga ada bahasanya. Melatih motorik juga. Nah, motorik juga. Terus juga sesuai dengan tema. Misalkan hari ini kita mengajarkan tentang tema binatang. Jadi kita untuk malamnya sudah prepare, sudah menyiapkan. Belajar duluan, Nah, lagu yang akan diberikan kepada anak-anak yang sesuai dengan tema binatang seperti itu. Lagu apa? Nakal, gitu kan? Betul sekali. Aduh. Ternyata tadi bilangnya nggak pernah sekolah TK mengetahui ya lagu-lagu. Saya nggak pernah sekolah TK tapi ngumpul sama anak-anak kan juga ini. Udah pernah. Anak saya juga, saya punya anak 2 dan mereka juga pernah di usia TK juga gitu kan. Jadi otomatis nyanyi-nyanyi juga pernah gitu ya. Kalau suruh nari mungkin saya nggak bisa nari, ibunya yang ngajar nari. Suruh gerak-gerak gitu. Iya, ya otomatis seorang guru TK harus belajar nyanyi duluan. Guru TK itu harus multi talent. Ya? Harus bisa nyanyi, harus bisa gerak, harus bisa nari. Belum lagi kalau ini ntar ada salah satu siswanya yang ngambek. Nah, di situ juga kita harus pernah nggak? Sering. Bukan pernah. Oh, sering. Tiap hari ada. Jadi mereka kadang dari rumah sudah ceria, nanti pas jam 8 sudah tiba-tiba murung, ditanya kenapa. Pensilnya hilang. Nah, kadang kena senggol temennya, hanya kena senggol aja sudah. Tuh. Jadi tugasnya kita bagaimana tugasnya guru itu mencairkan suasana, terus mengerti perasaan anak, terus menjaga betul anak di situ. Karena memang tugas guru bukan hanya mengajar di situ. Jadi kita juga menggantikan orang tua yang ada di rumah. Menggantikan orang tua. Ada di rumah sementara. Kalau ada kata-kata menggantikan orang tua selama di sekolah. Iya, menggantikan orang tua selama di sekolah. Jadi tugasnya timingnya cuma beberapa jam. Otomatis tingkat pemahaman personalnya harus lebih keras, lebih tinggi. Harus. Jadi kita harus mengenali karakter satu-satu per anak. Gitu. Kan beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang kena senggol aja marah. Ada yang bahkan sampai saling mengolok. Ada itu dia masih cuek aja. Kan ada yang seperti itu juga. Ada yang kadang nggak sengaja main lempar-lemparan kena. Nah, betul sekali. Itu udah biasa kejadian itu. Udah biasa. Boleh kasih aplaus dong. Luar biasa. Oh, iya. Mbak Fitri usianya berapa sih? Usianya 28 tahun. Sebaya sama saya. Sebaya 28 tahun. Sebaya kita. Sama saya yang dulu maksudnya. Sudah berkurang 28 tahun maksudnya. Pernah ada kejadian yang paling menyulitkan nggak selama mengajar di dunia di dunia pendidikan ini, terutama jadi guru TK ini? Ada yang paling serem nggak gitu, atau ada yang tidak ada? Hanya mungkin serius nih, nggak ada. Pernah hanya ada anak-anak yang ngumpat bu guru. Oh ya, kalau seperti itu mungkin sudah biasa. Sudah biasa karena memang kembalikan lagi sama karakter anak masing-masing. Jadi dia mau aman. Nah, dia mau aman. Karena memang semua anak itu diciptakan beragam dan unik sekali. Gitu. Dan insya Allah yang sekolah di lembaga saya semuanya pintar-pintar. Asik. Amin. Semuanya juga tidak mempersulit ibu guru, juga mendukung pembelajaran. Jadi
Bu guru juga mengajarnya lebih asik lagi. Lebih asik. Kalau sudah asik itu kan berarti muridnya nanti bakalan asik bakalan untuk menuju ke cerdas, pangkas, pandai itu. Betul. Lebih terbuka gitu. Betul sekali. Karena mungkin kalau untuk tantangannya mungkin ada pada diri sendiri, karena dulu saya pernah berada di fase tingkat kelabilan diri. Karena mungkin dari usia ya gitu. Pernah ada perasaan ingin berhenti, menyerah gitu. Aku kerja di bidang lain aja. Nah, ada terbersit di benak saya seperti itu ada. Karena mungkin dari labilnya diri, dan saya tidak menyalahkan lingkungan sekitar saya. Karena memang munculnya dari diri sendiri gitu. Tapi sembari itu merenungi, kenapa nih kok sampai ada pikiran yang keluar seperti itu. Karena saya melihat di luar sana itu ada teman yang kok enak ya kerjanya, kok enak ya gitu. Setelah saya renungi lagi, pikirkan lagi, ternyata semua pekerjaan memang tidak boleh masing-masing. Dan tidak boleh diambil enak-enaknya saja. Gitu. Ada positif sama negatifnya. Yang negatif kita buang, yang positif kita ambil gitu. Tapi banyakan enaknya apa banyakan gak enaknya? Kalau di dunia pendidikan banyakan enaknya, apalagi di taman kanak-kanak gitu. Enaknya itu kalau Bu Guru besok besok ada yang ulang tahun gitu, diajakin jalan-jalan ke Bandung misalkan gitu. Itu enak, mungkin salah satu enaknya itu. Iya. Mungkin. Enaknya itu karena kita tiap hari full senyum. Jadi menghilangkan beban sementara yang ada di belakang, entah itu beban keluarga, beban pikiran apapun itu yang ada di luar sana. Jadi ketika sudah ada di sekolah, pikiran harus jernih lagi, harus pelong lagi. Berangkat ngajar naik apa? Motor. Naik motor. Pernah nggak nangis di motor kemudian begitu sudah sampai sekolah? Pernah ya? Pernah. Gimana tuh cara memanage diri? Harus pintar-pintar mengontrol emosi, tarik nafas. Nah, itu saya perlu belajar itu. Nah, di jalan itu ketika air mata netes, ayo jangan keluar. Jadi ngomong sama diri sendiri. Berarti sama-sama ini ya. Kita di dunia entertain juga kayak gitu loh. Begitu di luar belum ada kamera kita kucel. Begitu udah di depan kamera mau tidak mau senyum. Betul. Sama ya. Dunia guru TK boleh nggak disebut entertain juga ini? Entertainer. Boleh. Karena guru TK itu sebetulnya artis. Anak. Iya. Artis untuk mereka ya? Untuk mereka. Untuk calon-calon penerus bangsa itu ini. Sudah banyak dijulukin artis. Guru TK itu artis. Jadi kita harus pintar bermain peran, pintar mengubah mimik muka kita. Gitu. Jadi kadang saya di jalan itu ngomong sama diri sendiri. Ketika ngomong sama diri sendiri, air mata keluar nggak jadi keluar, ketawa. Saya kok dari tadi ngomong sendiri ya? Kapan-kapan boleh ya collab main teater atau main sinetron yang ada di Pro TV? Oh boleh. Ya? Catat ya, Mas Alif. Catat ya, kapan-kapan Mbak Fitria mau collab sama kita tuh bikin sinetron di Pro TV. Boleh. Aduh, tugasnya tambah banyak ini. Berangkat dari rumah nangis mungkin karena urusan apa gitu ada. Karena perubahan kecil yang ada di diri kita aja, anak-anak itu pasti tahu. Misalkan. Tahu ya? Tahu. Dari penampilannya, mereka ya. Dari fisik aja dulu. Ketika saya masuk ke sekolah, karena sudah terbiasa memakai gincu misalnya, hari itu tidak memakai gincu. Bu Guru kenapa? Bu Guru sakit. Nah, itu. Sampai segitu ya? Sampai segitunya. Dan ada guru yang tidak terbiasa berdandan, tiba-tiba berdandan karena mau menghadiri rapat, tapi ke sekolah dulu, ditanya malah, Bu Guru mau kemana? Kok tiba-tiba pakai gincu gitu, tiba-tiba pakai lipstick. Jadi sebenarnya mereka lebih peka daripada kita yang sudah dewasa gitu kadang. Kita harus lebih peka ya, malu sama anak-anak TK. Anak-anak TK udah bisa lebih peka ya. Kadang-kadang kita sebagai suami atau sebagai istri nggak peka sama pasangan kita gitu. Betul. Ini dibetulin ya. Enggak, tapi memang seperti itu. Kadang-kadang saya juga nggak peka sama istri saya gitu.
Jadi ini bukan hanya sindiran untuk suami saya yang di rumah, tapi untuk semua. Untuk semua. Kadang-kadang memang saya sendiri juga nggak peka sama istri saya. Kadang sama anak saya juga nggak peka. Dan ini di sini luar biasa, kita diingetin nih dengan acara-acara seperti ini. Jangankan dari penampilan fisik, dari mimik wajah aja ketika kita ngajarnya sudah agak nggak enak. Ini kayaknya ada sesuatu nih. Gitu. Jadi anak-anak kan kadang tanya. Anak-anak itu pintar bertanya, pintar mengeluarkan celoteh yang tanpa kita tahu. Anak-anak itu mau berbicara apa yang mau dilontarkan, dan kita harus siap menjawab dengan kondisi apapun. Tidak terduga ya. Tidak terduga. Kadang-kadang tiba-tiba kan aneh-aneh aja gitu. Bu guru kok kayaknya seperti mau habis nangis gitu kan. Padahal kaki habis kejedok atau habis kesandung atau habis kena paku gitu. Bu guru ini loh emang nggak mau nangis ini, bu guru kena paku gitu. Aduh, Mbak Fitria, memang dasarnya dari pendidikan guru? Memang dasarnya dari pendidikan guru. Saya itu dari Universitas Jember dulunya. Di UNED? Di UNED. Oke. Ambil jurusan pendidikan anak usia dini. Oke. Sudah ada waktu itu? Sudah ada, angkatan pertama. Dan angkatan pertama ya? Angkatan pertama. Tahun berapa itu Mbak? Tahun 2012. 2012. Oh saya masih lucu itu. Saya masih SMP kali itu. Aduh. Tahun 2012 angkatan pertama. Okay. Mungkin waktu saya pendidikan sudah kali Mas, sampean udah punya anak satu mungkin. Hampir 2. Hampir 2. Iya, hampir 2. Anak saya yang kedua itu 2013. Dan harus berbangga sama diri sendiri yang notabene dipercayakan untuk mendidik anak bangsa. Karena kita bebannya besar. Harus bangga dong, mau tidak mau, meskipun dengan honor yang seadanya. Udah ngomong honor ini. Aduh langsung pusing dia. Di ini jidat saya nih mulai gatel nih. Mulai gatel. Masalah honor ini. Tapi saya percaya, saya yakin semua pemerintah kita, baik itu dari pemerintah kota sampai ke tingkat pusat, untuk saat ini sudah sangat-sangat peduli ya, dari segala aspek pendidikan, aspek apapun. Karena memang sekarang juga untuk Menteri Pendidikannya juga banyak memprogramkan tunjangan-tunjangan untuk guru. Ya. Jadi sudah ada mulai dari harus mengikuti tes CPNS, P3K, dan juga ada PPG, dan malah sekarang ada PPG itu kan ada 2, PPG prajabatan sama PPG dalam jabatan seperti itu. Jadi memang sudah memfasilitasi bagaimana caranya kita generasi muda yang ingin menjadi guru mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ada, yang sudah diturunkan oleh Menteri Pendidikan seperti itu. Kalau mengenai honor ya. Honor itu yang penting kita ikhlas, lapang dada, terus anggap ini sebagai tabungan pahala kita di akhirat itu aja. Gitu ya. Sampai segitu ya. Udah lapang belum dadanya? Masih belajar. Masih belajar. Ya karena dalam kehidupan kita tidak boleh berhenti untuk belajar, belajar melakukan sesuatu. Belajar itu tidak terpaut usia, tidak terpaut lamanya. Jadi mau umur berapa kita, mau sampai kapanpun, selama kita mau masih sampai bernafas, benar. Belajar. Karena belajar itu tidak hanya dari dunia pendidikan, di dunia kerja, bertemu partner, bertemu relasi. Kita pasti ada ilmu baru yang kita dapat. Entah kita bertemu dengan orang dimanapun, dengan pekerjaannya, pasti kita sharing. Baik itu yang tukang pacul di sawah. Pacul itu nggak sembarang macul, padahal kan ada ilmunya. Saya aja disuruh macul nggak kira tahu, Mas, kan nggak punya ilmunya. Sama. Saya juga nggak bisa, nggak kuat juga. Saya juga nggak bisa. Mbak, cita-citanya apa sih dari kecil? Untuk cita-cita sebenarnya tidak jadi guru. Tidak jadi guru ya? Tidak jadi guru. Ini di luar rencana, tapi di dalam rencana Tuhan. Oh, oke. Ya. Semua masuk dalam rencana Tuhan. Karena tidak adanya restu Tuhan, tidak adanya ridho dari Gusti Allah itu nggak akan kejadian.
Betul. Jadi mungkin menjadi presiden malah dulu. Aduh. Enggak dulu Oh, sepertinya. Langsung takut gitu dengan kata-kata presiden. Mungkin aja dong seorang cewek asli Bondowoso, asli kelahiran sini kan? Asli. Cewek kelahiran Bondowoso yang besar dan berpendidikan sampai lepas dari dunia pendidikan di Bondowoso yang mungkin tanda kutip kota terpencil jadi presiden. Jangan presiden dulu, minimal menteri ya. Menteri pendidikan. Atau enggak bupati lah dulu. Bupati. Kalau langsung presiden kaget nanti. Oh, kaget ya. Teman-teman sama keluarga nanti kaget. Sama teman-teman. Bener Ta Fitri itu. Tapi kalau Mbak Fitri jadi bupati udah bener bupati. Jadi suaminya Pak Pati. Pak Pati. Ini tuh cita-citanya apa sih dari dulu? Untuk cita-cita ya, itu bisa berubah-ubah sedemikian rupa ketika kita tergantung circle ya. Tergantung circle. Karena saya ngalami itu. Dan tergantung usia juga. Jadi ketika kita sudah menginjak usia sekian, itu berubah sendiri pikiran. Oh. Dan juga terkadang berpengaruh dengan melihat orang-orang di sekitar. Misalkan ada orang yang jadi ini, oh enak ya. Aku nanti kalau sudah lulus kuliah pengen jadi itu. Oh. Tapi ketika nanti ketemu lagi sama orang yang menjadi seperti itu, atau kita menonton, enak sih jadi kayak gitu. Nah, terkadang kita menonton tontonan di televisi, melihat presenter di televisi, jadi presenter jadi presenter. Melihat artis pun kita terbersit pasti. Kok enak ya gitu. Padahal jadi presenter jarang makan. Nah, jarang makan. Jarang sempat. Iya, apalagi jadi artis. Apalagi artis. Karena kita sebagai penonton hanya bisa menilai dengan hanya sepersekian waktu itu aja. Betul. Tidak tahu perjuangan waktu mereka syuting. Banyak cutnya, diulang lagi adegannya. Mau makan aja tiba-tiba makan dua suap lari lagi. Waktunya. Dan itu pun kita mengertinya sesudah kita dewasa. Kalau dulu masih kecil kan memang itu ya, memandangnya enak terus yang dipandang. Jadi memang dasarnya Mbak Fitria pengen jadi artis nih dan udah kesampaian. Bukan jadi artis sebenarnya. Jadi artisnya. Pelaku seni. Oh, pelaku seni. Jadi seni itu kan luas ya. Jadi bisa sebagai seniman. Dengar jadi ini ya, aktif di seni lukis ya sekarang ya. Seni lukis wajah. Betul. Bener. Perias pengantin juga. Perias pengantin, makeup party. Oke. Terus wisuda. Karena untuk saat ini yang lagi rame wisuda. Rame orderan. Alhamdulillah ya. Lumayan menutup yang honor tadi ya. Aduh. Balik honor nih. Balik honor. Tapi karena mempunyai pekerjaan sampingan, jangan sampai melupakan yang untuk utama. Pekerjaan yang utama. Yaitu kita masih di bawah naungan pendidikan. Itu yang utama. Tapi berhubungan dong antara pekerjaan sampingannya. Kan gini. Harus pintar mengelola waktu. Benar, mengelola waktu yang pertama. Yang kedua, mungkin kebetulan ada anak pejabat lagi ultah atau lagi mau party, habis di make upin. Loh, ini profesinya apa? Guru TK. Mana? Di TK sono itu, TK yang itu. Oh, boleh dong nanti anakku dimasukin situ juga gitu. Betul. Tapi kebalikannya. Jadi kadang rezeki itu dari lembaga. Misalkan di lembaga nanti ada acara pentas seni. Itu yang make upin siapa? Nah, Bu Fitria. Gitu. Betul. Yeah. Sekalian di sana juga sebagai pembawa acara pas pensi bisa mempromosikan. Oh, ya. Udah pernah make upin pejabat belum? Belum untuk saat ini. Didoakan saja semoga. Kalau ada pejabat yang mau make up boleh. Boleh. Nanti di sini di bawah cantumin ya IG sama nomor HP. Celing gitu. Make up itu dasarnya apa sih? Sama nggak dengan berhubungan nggak dengan dunia pendidikan yang Mbak Fitria sedang geluti sekarang? Kalau berhubungannya sih tidak ada, cuman kalau untuk mungkin di bagian ini ya, pengelolaan emosi.
Pengelolaan Jadi emosi. memang ada pengantin yang dipaksa kawin gitu, tiba-tiba harus di make up, mau tidak mau harus wajahnya kelihatan cantik gitu kan. Kita sama-sama kalau di dunia pendidikan kita mengenali karakter anak. Kalau di dunia Prias MUA kita mengenali karakter dari customer kita. Jadi karakternya kadang banyak request, saya maunya seperti ini. Ada yang minta kayak ini nggak? Saya mau jadi kayak Amitabh Bachchan. Aduh. Ada. Saya mau jadi persis sama BCL gitu. Kalau itu nggak ada. Malah ada yang saya pengen di make up Barbie. Barbie. Iya. Boneka dong. Diperlihatkan gambarnya, dikirim. Seperti ini ya make up Barbie ya Kak gitu. Oke. Tapi saya menjelaskan lagi. Kalau untuk make up sama persis tidak bisa karena beda tangan. Gitu. Jadi kita di situ mulai menjelaskan, memberi pengertian seperti itu. Jadi memang gimana ya? Pokoknya semua dunia pekerjaan yang saya jalani ini memang harus ini. Aneh ya. Ada orang yang kepengen kartun gitu. Kepengen wajahnya terlihat jadi kartun. Jadi orang lain maksudnya. Jadi orang lain. Kalau orang lain oke lah, tapi Barbie itu secara kan boneka. Gitu. Karena sekarang lagi boomingnya itu manglingi. Jadi kita make upin orang itu gimana caranya? Orang pangling sama wajah sebelumnya seperti bisa nggak wajah saya jadi kayak Agnes Monica? Aduh, mungkin nanti diantar aja ke ruang operasi yang ada di Singapura. Operasi ya, bukan make up lagi itu ya. Operasi lagi. Operasi ya. Aduh, kalau mimik mungkin masih lebih mudah ya. Yang susah itu sorot mata. Bagaimana menyiasati sorot mata? Karena ketika kita sudah belajar berinteraksi dengan anak, otomatis sudah terbawa. Karena anak-anak colotehannya itu tidak terkira. Jadi kadang mereka yang membawa mood saya kembali gitu. Bu guru. Dipanggil bu guru aja. Bu guru cantik ya. Nah, siapa tidak senang dibilang cantik ya? Bukan hanya dengan pasangan, tapi ketika oh iya terima kasih. Bu guru sini loh main. Tapi sorry Mbak Fitria cantik, memang menurut saya cantik. Kalau menurut ibu saya sih iya. Kalau menurut orang-orang sih bukan cantik, Mas. Tapi anak-anak itu memang jujur ya. Saya setuju dibilang Bu guru cantik, saya setuju. Jadi tadi kita podcast ada nggak hari ini? Ada. Sama siapa? Sama cewek cantik Pak. Oke. Saya nggak tahu dari mana. Siapa yang ngomong ya? Semua bilang tadi cewek cantik. Kayaknya mereka udah pada browsing figurnya seorang Fitria ini seperti siapa gitu. Berarti diam-diam untuk tim ini sudah stalking saya ya? Yang pasti iya. Salib ketawa. Sorry. Nggak tahu ini ada yang mau nanya nggak ini? Ada yang mau nanya nggak Mas Salib? Ada Kang Joko. Ada ya. Oke. Ini ada Pak Sunaryadi ya. Pak Sunaryadi. Tanggapan suami sebagai wanita karir itu kan banyak job-job juga di luar. Gimana tanggapan suami? Apalagi wanita atau pasangan atau istri yang bekerja ikut lembaga atau instansi itu pasti ada yang namanya orang ketiga. Bagaimana tanggapan suami? Ya jadi kalau pagi nih jam 7 sampai jam 12 aktif di lembaga pendidikan nih, aktif di TK. Kemudian ternyata jam 1 itu ada order MC misalkan. Kemudian malamnya ada order make up lagi gitu. Itu gimana tuh tanggapan suami? Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan Pak Sunaryadi. Pak Sunaryadi. Halo Pak Sunaryadi. Oke. Jadi betul kata saya yang tadi, kembalikan lagi dengan obrolan yang tadi, harus pintar mengatur timingnya, waktu. Bagi-bagi waktu. Bagi-bagi waktu. Jadi misalkan karena ini di dunia pendidikan sudah formal dan jamnya pun tetap jam 7 sampai jam sekian. Udah pasti ya. Udah pasti tidak akan berubah kecuali memang mungkin ditempati rapat atau apa gitu. Ketika saya mendapat job wedding itu biasanya dimulai dari subuh jam 3. Jam 3 kita sudah OTW lokasi, tuan rumah mulai nge-make up manten. Jam 6 karena saya sudah ada tim di belakang, jam 6 saya pamit untuk pulang.
kembali ke sekolah, Kembali ke sekolah. mengajar. Dan dengan mimik wajah yang Balik nggak boleh capek tadi. nggak boleh capek Nggak tadi. boleh capek. Harus ceria lagi. Oke. Selepas dari sekolah, urusan kantor pendidikan, balik lagi ke lokasi wedding. Karena memang masih lanjut gitu ya. Lanjut sampai resepsi. Sampai resepsi. Dan kalau untuk job MC itu saya biasanya ngatur jadwal di kalender. Misalkan ada job MC-nya itu jam malam. Berarti saya masih bisa dong, bisa ngajar. Kecuali kalau job MC-nya itu pagi, Mau tidak mau ditolak. nah gitu. ditolak. Dan otomatis ketika sudah diatur di kalender itu suami tahu. Nah, tahu. Nah, Dan tadi ada pertanyaan juga bagaimana jika ada orang ketiga. Aduh, ini pertanyaannya sudah jauh ya. enggak, mungkin boleh saya luruskan ya. Orang ketiga itu maksudnya gini, kita berinteraksi dengan banyak orang. Oh, Itu gitu. maksudnya, bukan orang ketiga dalam konotasi yang aneh-aneh gitu. Mungkin Jadi, karena kita berjumpa karena dengan terbuka banyak itu orang ya, lagi. karena terbuka tadi, karena keterbukaan sama suami, otomatis ketika harus gini ya aku ketika harus nge-MC mungkin berpasangan dengan MC cowok gitu. Dan kan. mau Itu tidak mau harus profesional gitu. Dan itu pun suami tahu. berarti intinya keterbukaan. Nah, Gitu. dan semua yang saya jalani, karir saya itu tak luput dari dukungan dari Restu suami ya. Tepuk tangan untuk suami saya. Biasa. Jadi mungkin sudah terjawab ya untuk Pak Sunaryadi. Yang lain mungkin Mas Alif kosong ya. Yang lain kosong. Oke. Keterbukaan sama suami, keterbukaan sama pasangan. Ini memang faktor penting kalau saya bilang. Faktor penting sekali. karena kayak kita, dunia entertainment yang sama-sama tadi ya, guru TK juga entertainment menurut saya. Kental banget sama jarang ketemu gitu. Otomatis kegiatan sehari-hari bisa jarang ketemu, tapi sekarang udah ada teknologi yang luar biasa, kadang sambil make upin bisa Video call gitu. Sayang kita lagi di betul. sini. Atau minta Gitu. tolong asisten, tolong minta dikerjakan dulu. Iya, bahkan kadang-kadang suaminya datang atau istrinya datang mendampingi gitu. Itu Kalau bantuan itu moral yang luar biasa. biasa. Tapi mungkin pasangan kita ada kesibukan masing-masing, kita udah ada teknologi kan, ngapain nggak Karena dimanfaatin gitu. memang dengan kesibukan saya yang saya jalani sekarang, suami di belakang juga sibuk dengan pekerjaannya dan bisnisnya juga. Jadi saling mengerti, saling mengisi, saling melengkapi itu. Karena memang seorang pasangan itu yang sudah berkeluarga, jangan hanya dijadikan status seorang suami sama istri, jadikan teman, jadikan saudara. Jadi ketika kita mau teman curhat terbaik itu pasangan kita. Nah, ini Dan saya untuk setuju. saya sendiri, Setuju nih. partner terbaik untuk bercerita suami. Kenapa? Karena kalau seorang suami laki-laki mendapat curhatan seorang istri, Seneng gitu. Saya sebagai suami kalau tapi dicurhatin hilang, sama istri itu seneng. gampang hilang dan tidak kira bocor. Ya, Ya, ya. Dari Dan cuek- saya nggak akan ngobrol, istri saya kemarin curhat kayak gini. Saya nggak akan ngobrol. karena kalau saya lihat dari seorang laki-laki hanya pendengar yang baik, gitu. Ya. Dan itu penting. Penting. Perempuan itu biasanya hanya butuh didengarkan. Mm-mm. Ketika kita sudah tidak bisa mendengarkan, tidak akan ada sosok R.A. Kartini buat bangsa ini. Nah, betul Gitu sekali. ya. Mm-mm. Jadi, iya, sepakat kita karena sama-sama di dunia entertain gitu. Dan mungkin karena seumuran ya katanya. Ya, kita sebaya ya. Katanya. Bukan seumuran, sebaya. Sebaya. Oke. Mbak sambil diminum biar nggak kesedap. Luar biasa. Keterbukaan sama pasangan itu salah satu faktor, bukan salah satu ya, faktor utama itu Faktor utama yang keterbukaan sama mendukung. pasangan, karena akan ada dukungan moral di situ. Moral. Untuk guru-guru Indonesia, untuk generasi muda di Indonesia ini, dan generasi muda yang sudah berpasangan, jadi biar tidak ada, sekarang lagi marak ya angka perceraian di usia ini. Naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita terhindar dari situ, tetap bisa menjaga keterbukaan, komunikasi sama pasangan, jadi biar terwujud sila ketiga ya, persatuan Indonesia. Indonesia itu seluruhnya dimulai dari kita dan keluarga kita sendiri.
Karena angka perceraian tertinggi itu dimulainya dari miskomunikasi. Miskomunikasi, benar. Saya setuju. Saya setuju. Apapun dikomunikasikan dengan baik, apapun permasalahannya itu. Ada solusi atau tidak dipikir nanti aja, yang penting ngomong aja dulu. Ngomong aja dulu. Saya setuju. Baik, luar biasa edisi kita kali ini dalam rangka memperingati hari kelahiran Pancasila, seorang pemuda atau pemudi dari Bondowoso, Mbak Fitria. Mudah-mudahan nggak kapok ada di acara ini. Mudah-mudahan kita suatu saat bisa berkolaborasi dan mudah-mudahan acara ini membawa manfaat untuk kita semua dan tentunya bangsa Indonesia. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa lagi di Ngobras, ngobrol asik antara Radio Pratiwi Bondowoso dan didukung penuh oleh Pro TV Situbondo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.